Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisma Fadilah, NIM 2102051008, jurusan Farmasi di Universitas Muhammadiyah Riau. Sistem pernapasan. Sistem pernapasan adalah suatu proses mulai dari pengambilan oksigen, pengeluaran karbon dioksida, hingga penggunaan energi di dalam tubuh. Manusia dalam bernafas menghirup oksigen dalam udara bebas dan membuang karbon dioksida ke lingkungan. Bagian-bagian sistem pernapasan: yang pertama ada rongga hidung, 2 rongga mulut, 3 faring, 4 laring, 5 trakea, 6 paru-paru, 7 bronkus, 8 bronkiolus, dan 9 alveolus. Rongga hidung. Rongga hidung adalah tempat masuknya udara menuju tenggorokan. Di dalam rongga hidung yang berselaput ada kelenjar minyak dan juga kelenjar keringat. Selaput itu berfungsi untuk menangkap benda-benda asing yang masuk ke dalam saluran pernapasan. 2. Faring atau tenggorokan adalah saluran berbentuk corong dengan panjang 13 cm. Fungsi faring adalah sebagai saluran untuk udara dan makanan, menyediakan ruang resonansi untuk suara saat berbicara, dan tempat bagi tonsil berperan pada reaksi umum terhadap benda asing. Laring. Laring atau kontak suara adalah organ pada leher manusia yang melindungi trakea dan terlibat dalam produksi suara. Laring tersusun atas 9 bagian jaringan kartilago, 3 bagian tunggal dan 3 bagian berpasangan. 3 bagian yang berpasangan adalah kartilago arytenoid, cuneiform, dan corniculat. Arytenoid adalah bagian yang paling signifikan di mana jaringan ini mempengaruhi pergerakan membran mukosa atau lipatan vokal sebenarnya untuk menghasilkan suara. 4. Trakea. Trakea adalah saluran pernapasan berbentuk pipa yang terdiri dari tulang rawan dan otot serta dilapisi oleh pseudo-stratifien columnar ciliate epithelium atau epitel PCC. Trakea juga dilapisi oleh epitel kolumnar bersila sehingga dapat menjebak zat selain udara yang masuk lalu akan didorong ke atas melewati esofagus untuk ditelan atau dikeluarkan melalui dahak. Bronkus. Bronkus adalah cabang batang tenggorokan yang terletak setelah tenggorokan atau trakea, sebelum paru-paru. Bronkus merupakan saluran udara yang memastikan udara masuk dengan baik dari trakea ke alveolus. Bronkus juga memiliki fungsi yaitu untuk mencegah infeksi. Hal ini dikarenakan bronkus dilapisi oleh berbagai jenis sel, termasuk sel yang bersila atau berlambut dan berlendir. Sel-sel inilah yang nantinya akan menjebak bakteri pembawa penyakit untuk tidak masuk ke dalam paru-paru. Bronkiolus. Bronkiolus merupakan cabang dari bronkus yang adalah cabang batang tenggorokan yang terletak setelah trakea sebelum paru-paru. Bronkiolus memiliki fungsi untuk menyalurkan udara dari bronkus. Fungsi bronkiolus ada 2. Yang pertama, menyalurkan udara dari bronkus ke alveoli dan mengontrol udara masuk. Paru-paru. Paru-paru adalah organ yang bertugas untuk mengelola udara yang masuk dan memisahkan oksigen dengan karbon dioksida. Masing-masing paru-paru dibagi menjadi beberapa bagian yang disebut dengan lobus, yaitu paru-paru kiri terdiri atas 2 lobus. Jantung berada di dalam alur atau tahap jantung yang terletak di bawah lobus. Yang kedua, paru-paru kanan memiliki 3 lobus. Itu sebabnya paru-paru kanan punya ukuran dan berat yang lebih besar dibandingkan dengan paru-paru kiri. 8. Alveolus. Alveolus adalah saluran akhir dari alat pernafasan yang berupa gelembung-gelembung udara. Alveoli atau alveolus berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Alveoli kemudian menyerap oksigen dari udara yang dibawa oleh bronkiolus dan mengalirkan ke dalam darah.
Fungsi sistem pernafasan manusia ada 5. Yang pertama, menghirup dan menghembuskan udara atau bernafas. Yang kedua, pertukaran gas antara paru-paru dan aliran darah. Yang ketiga, pertukaran gas antara aliran darah dan jaringan di dalam tubuh. Yang keempat, menciptakan suara. Dan yang terakhir, mencium bau. Mekanisme pernafasan pada dada ada 2, yaitu inspirasi. Adalah saat udara masuk, otot-otot antar rusuk akan melakukan kontraksi. Yang kedua ada ekspirasi. Ialah saat udara keluar, otot-otot antar rusuk akan melakukan relaksasi. Mekanisme pernafasan pada perut ada 2, yaitu yang pertama inspirasi. Ialah saat udara masuk, otot diafragma kontraksi. Diafragma mendatar dan volume rongga dada membesar. Yang kedua ada ekspirasi. Saat udara keluar, otot diafragma relaksasi, otot perut kontraksi, diafragma melengkung ke rongga dada, dan volume rongga dada akan mengecil. Kelainan pada sistem pernafasan. Yang pertama ada polio, ialah pembengkakan pada rongga hidung. Yang kedua sinusitis, ialah pembengkakan pada saluran di atas rongga hidung. Yang ketiga adalah laringitis, ialah infeksi pada laring. Yang keempat ada asma, kontraksi otot dinding trakea yang menyebabkan sesak nafas. Yang kelima ada bronkitis, ialah infeksi pada bronkus. Dan yang terakhir ada pleuritis, ialah infeksi pada pleura. Sekian video yang dapat saya tampilkan, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.